Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion menyapa kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati untuk disapa kebenaran firman Tuhan pagi ini. Sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Mazmur pasal 77 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami naikkan hanya padamu di pagi ini. Kami bersyukur kasih setiamu tiada berkesudahan dan selalu baru bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca terlebih merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kedengaran ke tengah-tengah kami, dan kami juga dapat memahaminya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 77 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-21 firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya gentar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba, dengan perantaraan Musa dan Harun. Amin. Dari bacaan kita ini diberi tema mengingat perbuatan Tuhan. Mengingat perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika datang berbagai pergumulan dan kesulitan yang membentur iman kita dengan berbagai realita yang ada, di saat-saat seperti ini, apakah kita masih mengingat kebaikan perbuatan Tuhan, atau sebaliknya, kita justru semakin terkungkung dalam masalah tersebut? Dalam bacaan kita ini, dari ayat-ayat sebelumnya, pemazmur bergumul. Ia merasa tidak mampu menghadapinya sendiri. Maka ia pun berseru nyaring memohon pertolongan Tuhan. Yang luar biasa dari pemazmur ini ialah ia tidak larut dalam penderitaannya, melainkan tetap mencari Tuhan dan mengingat-ingatnya. Memang dalam pergumulan itu sesaat sepertinya ia merasa Tuhan tidak lagi mengasihinya. Ia merasa Tuhan sudah berubah setia, tidak seperti masa lampau. Namun, pemazmur menolak pernyataan itu. Setelah kembali ia mengingat-ingat perbuatan Tuhan di masa lalu, dalam ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13, di mana perbuatan Allah menuntun umatnya dengan perantaraan Musa dan Harun, yang melewati padang gurun dan laut menuju tanah perjanjian, dalam ayatnya yang ke-21. Tuhan dengan luar biasa telah menyatakan pertolongannya pada umat Israel dengan cara mengalahkan musuh-musuh mereka. Bukan hanya bangsa-bangsa yang gentar menghadapinya,
alam pun turut merasakan kedahsyatan dan kekuasaan Tuhan. Dari sinilah pemazmur meyakini bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk mengingat kembali perbuatan Tuhan dan keajaiban kuasa-Nya. Terlebih ketika kita sedang dalam masalah atau penderitaan, karena kadang pada situasi itu seringkali kita mudah menjadi lemah, putus asa, dan kehilangan pengharapan. Jadi, apapun persoalan yang kita alami, jangan takut dan putus asa. Ingatlah Tuhan dan yakinlah bahwa janji-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan saat-saat tersulit hidup kita. Dia akan selalu ada dan siap menolong. Jadi, pandanglah Dia dengan kacamata iman. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya syukur dan pujian kami naikkan padamu. Terima kasih kesempatan bahkan anugerah-Mu Engkau masih melayakkan kami hari ini, boleh menikmati firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Firman-Mu yang selalu mengajar dan mengingatkan kami bahwa dalam menjalani hidup ini, agar senantiasa selalu mengingat kasih setia Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi, boleh kami hadapi dengan penuh harap dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Roh Kudus-Mu kiranya memeteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk mengaplikasikannya dimanapun kami berada. Berdoa kepadamu ya Tuhan, buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Berikan kesehatan, terlebih berkati selalu dalam keluarga, rencana, terlebih dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berdoa bagi umat-Mu dimanapun mereka berada dalam berbagai pergumulan hidup. Ya Tuhan, topang dan kuatkan iman mereka, agar kami boleh menjalani hidup ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada dalam masa tua mereka masing-masing. Kiranya masa tua yang dijalani boleh dijalani dengan penuh sukacita. Umat-Mu dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah. Berkati setiap usaha yang sedang dilakukan, biar dari semuanya itu ia boleh memperoleh kesembuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami, setiap pemimpin yang Tuhan pakai. Berkati, berikan hikmat, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan kiranya negara kami ini terus tercipta aman dan damai. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh kami kerjakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.